Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu karena telah meluangkan waktunya di tempat ini di siang hari ini di dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Negeri Pendidikan Lor 01 ini. Untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Baik, untuk acara yang kedua yaitu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon Bapak Ibu untuk berdiri bersama. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Pendidikan Lor 01 yang akan diwakili oleh Bapak Suharna SPD. Kepada Bapak Suharna SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru SD Pendidikan Lor 01. Izinkanlah saya mewakili Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan sekaligus nanti untuk pembukaan acara aksi nyata diseminasi budaya positif SD Pendidikan Lor 01 yang akan disampaikan Bapak Eko Narutawati. Yang pertama-tama adalah kita berikan khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini, pada siang ini, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti acara diseminasi hari ini dengan kondisi yang sehat. Kemudian tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Guru yang mengundang kami, serta terima kasih Pak Eko nanti akan menyampaikan materi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Eko pada siang hari ini nantinya bisa diimplementasikan atau diaplikasikan dalam pembelajaran sehingga tujuan dari pendidikan nasional yang saat ini baru benar-benar ke budaya positif
nanti kita punya gambar, kita punya panduan dengan adanya implementasi ini, dengan harapan anak-anak akan bisa menyerap materi yang kita berikan nanti. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami harap Bapak Ibu guru untuk mengikuti dengan serius tapi santai, santai tapi serius, tidak usah sepaneng. Karena kalau dengan kita enjoy tentunya apa yang akan disampaikan dapat kita terima. Tapi kalau kita sepaneng, terpaksa materi sebagus apapun yang diberikan oleh penyaji juga sulit akan menerima. Begitu, langsung saja karena waktu sudah agak siang. Acara ini kami buka dan kami serahkan ke pembahasan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara diskriminasi ini kami buka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suharman atas sambutannya sekaligus membuka acara diskriminasi budaya positif pada siang hari ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan materi diskriminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Eko Prasetyo Nur Utomo SPD. Kepada Bapak Eko kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Mira, Pak Karno dan Pak Nodi. Terima kasih semuanya untuk Bapak Ibu guru semuanya. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa kita akan menyapa terlebih dahulu. Selamat siang Bapak Ibu. Halo, sudah makan siang Bapak Ibu? Jawabannya siang ceria gitu dong ya. Ceria seperti biasa biar kita kelihatan cantik dan ganteng nanti siang hari. Oke, semuanya. Selamat siang Bapak Ibu. Siang ceria. Oke, luar biasa, mantap. Bapak Ibu, perkenalkan, gak usah perkenalkan karena saya dari sini. Saya Prasetyo Utama. Di sini saya akan sharing berbagi pengalaman, berbagi pemahaman kepada Bapak Ibu terkait budaya positif yang akan kita implementasikan, terutama di lingkungan SDK kita nomor 1. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita nyanyi bersama terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan seperti itu. Ya, nanti satu tangan. Aku hadir untuk datang dan bersemangat. Aku hadir untuk datang dan bersemangat. Aku hadir untuk datang untuk hadir. Aku hadir untuk datang dan bersemangat. Bisa? Nah, temponya dari lambat, cepat, semakin cepat. Oke? Oke, siap, kita mulai ya. 1, 2, 3. Aku hadir untuk datang dan bersemangat. Aku hadir untuk datang dan bersemangat. Aku hadir untuk datang untuk hadir. Aku hadir untuk datang dan bersemangat. Sedang dulunya. Aku hadir untuk datang dan bersemangat. Aku hadir untuk datang dan bersemangat. Aku hadir untuk datang untuk hadir. Aku datang untuk hadir dan bersemangat. Kasih lagi cepat. Aku datang untuk hadir dan bersemangat. Aku datang untuk hadir dan bersemangat. Aku datang untuk hadir untuk datang. Aku datang untuk hadir dan bersemangat. Mari kita satu orang kita semua. Yes. Berarti Bapak Ibu semua masih konsentrasi dan siang hari ini walaupun sudah siang ngantuk biasanya. Oke, Bapak Ibu, mohon izin saya akan menyampaikan disiplin positif ya, pemaparan materi terkait dengan lingkungan sekitar kita budaya positif. Nah, Bapak Ibu, pada konsep yang kita pelajari ya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 Bapak Ibu. Ya nanti secara sekilas kawas nanti juga ada berbagi pengalaman sekaligus nanti kita praktek bagaimana cara membuat keyakinan kelas materinya. Baik, yang pertama perubahan paradigma belajar. Nanti yang kedua ada disiplin positif yang nanti akan bisa kita implementasikan dalam lingkungan sekitar kita, terutama di sekolah maupun di kelas. Kemudian nilai kebajikan. Apa aja itu Pak nilai kebajikan? Nanti kita akan ulas lebih dalam pada topik nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia
ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Nah, apa saja? Nanti akan biar lebih penasaran kita lihat di materi berikutnya. Motivasi perilaku manusia, yes, ada intrinsik dan eksternal. Nah, kemudian posisi kontrol guru, ini yang paling penting. Karena kita menciptakan lingkungan positif, tentunya kita juga harus melakukan aktivitas yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Berbuat kepada anak pun, berperilaku kepada anak pun juga harus positif. Ketika anak ada yang melanggar tentang keyakinan dan sebagainya, kita juga tidak boleh langsung amarah dan sebagainya. Kita harus membuat diri kita untuk mengontrol dan memberikan anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian ada keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas baru mumpung di awal tahun pelajaran ini, ya sebelum persiapkan, panjenengan bisa nanti persiapkan, nanti akan ada praktek nanti. Saya pandu nanti ada satu yang praktekkan untuk membuat bagaimana keyakinan kelas itu, alurnya bagaimana konsepnya. Jadi kita praktekkan. Yang berikutnya ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 wajib nanti: stabilitas, integritas, menstabilitas, kemudian memvalidasi kesalahan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, nanti kita akan gali lebih dalam lagi pada materi berikutnya. Oke Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru yang ini. Di dalam tadinya kita mempelajari dengan kurikulum 2013. Sekarang kita sudah menginjak pada kurikulum merdeka. Apakah merdeka itu bebas, Pak, Bu? Nah, di sini Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berbeda. Jadi kita lebih memberikan leluasan kepada peserta didik, kita berikan kebutuhan kepada peserta didik tentang pembelajaran yang kita berikan. Dan sebelum masuk ke pembelajaran diferensiasi, apa yang kita lakukan? Kita harus mengambil data awal terlebih dahulu Bapak Ibu. Dari mana? Memberikan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Seperti di kesehatan dokter. Dokter ketika panjenengan sakit belum tahu sakitnya apa, berkunjung ke dokter, diperiksa dan didiagnosis. Oh, ternyata setelah dicek dengan analisa dokter, menemukan sakit babi atau tidak. Begitu juga dengan kita sebagai guru. Ketika kita memberikan pembelajaran kepada sebenarnya lebih baik kita utamakan mencari pengambilan data lebih dahulu agar pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan tujuan, sesuai dengan kebutuhan peserta. Nah, dan jangan lupa pada era sekarang di perkembangan zaman yang semakin pesat ini, waktu kita tetap kawal terus karakter anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu yang paling penting. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Masih ingat nyanyinya? Gimana nyanyinya? Yes, yuk nyanyi bersama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berahlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini tidak hanya menyanyikan, tapi harus diterapkan dan diimplementasikan kepada peserta kita. Bagaimana arahnya? Panjenengan lebih-lebih untuk mengekspor dalam artian bahkan sesuatu potensi yang ada dalam peserta didik untuk dikembangkan karakternya. Berikutnya Bapak Ibu, paradigma stimulus respon kita ubah menjadi kedekatan dengan teori kontrol. Yang tadinya dengan stimulus respon realitas kebutuhan kita sama semua. Nah, kita ubah menggunakan pendekatan kontrol dengan apa? Memberikan kebutuhan yang berbeda sesuai dengan karakteristik peserta didiknya masing-masing. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita ubah bahwa setiap anak itu tidak sama. Kita harus mengetahui potensi-potensi diri masing-masing peserta didik. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Mengubah harus disamakan itu paradigma stimulus respon. Sekarang harus kita ubah, berusaha mulai pandangan berbeda tentang dunia orang lain. Apalagi sekarang perkembangan semakin pesat ini, kita harus banyak ekspor dengan teknologi yang ada di sekitar kita untuk pembelajaran sesuai kebutuhan anak masing-masing. Nah, berikutnya sampai model berpikir menang kalah. Yang dulunya menang kalah sekarang berpikir menang, ayo menang. Karena untuk merdeka, untuk memberikan sekolah belajar anak semakin lebih baik lagi, semakin berubah untuk menyongsong ke tahun generasi emas 2045. PR Bapak Ibu, semangat ya, lanjutkan.
mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang telah diyakini. Belajar, apalagi siswa, kita guru harus belajar sepanjang hayat, belajar dan terus dengan tanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada anak yang matang, utama kunci hingga anak mendapatkan pemahaman yang bermakna. Disiplin positif merupakan satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman maupun hukuman. Jadi sadar dengan kesadarannya sendiri, itu anak bisa disiplin dengan dari dalam hati, tanpa kita ingin dengan imbalan, tanpa kita beri ancaman doktrin dan lain sebagainya. Sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan peserta yang memiliki disiplin positif sehingga mereka berperilaku kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya untuk berubah berlaku ke arah yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Inilah tujuan sebagai guru, harus bisa merubah, kita menggali potensi karakter yang ada dalam peserta didik, kemudian kita kembangkan untuk menjadikan siswa atau peserta didik yang lebih baik dari sebelumnya dengan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berikutnya, ini Bapak Ibu kita tunggu nilai-nilai kebajikan. Maksudnya apa di sini Pak? Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi sama, universal, menyeluruh, tidak ada dibanding-bandingkan dengan suku sana, kemudian bahasa mana, latar belakang mana, sama. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Tentunya dari ujung sampai saya tahuin menerapkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan buka dan sama. Yang pertama dari poin pertama, kedua sampai ke 6 sama. Silahkan mengimplementasikan kata-kata budaya positif itu, nilai-nilai universal dalam lingkungan sekitar kelas. Kemudian yang kedua, dari IPU Bermedias program atau PIP. Di sini ada nilai kebajikan yang dimunculkan. Yang pertama ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati pada sama manusia atau sama teman, rasa ingin tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dari organisasi dari program-program ini kita bisa juga mengambil nilai-nilai kebajikan dan kita bisa implementasikan. Selain itu yang paling penting ini keterampilan hidup, life skill. Nanti yang bagaimana caranya itu anak itu dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan berubah serius. Tentunya anak-anak harus menanamkan terlebih dahulu nilai kebajikan seperti apa? Dapat dipercaya. Kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, kemudian memberikan yang terbaik dari diri. Jadi kalau anak ketika mengalami permasalahan dia dapat menyelesaikan dengan baik, kemudian dia membangkitkan nilai kebajikan instansi dalam dirinya, itu sudah luar biasa. Bagaimana caranya anak itu bisa menyelesaikan dengan permasalahan tapi dengan mandiri. Kita boleh mengawal tapi tidak boleh mengintervensi. Boleh untuk mengarahkan dulu. Berikutnya Bapak Ibu, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Apa kebutuhan dasar manusia? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah dari sini Bapak Ibu, semua orang berhak mendapatkan kebutuhan dasar manusia. Nah apa saja Pak kebutuhan dasar manusia? Ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama di sini. Yes, bertahan hidup, baik orang tua, remaja, anak-anak, anak TK semuanya ini berhak mendapatkan 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, mendapatkan hak makannya, hak berpakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, pendidikan, itu untuk bertahan hidup, untuk melatih life skill-nya. Kemudian kasih sayang. Tidak hanya orang tua yang memberikan kasih sayang tapi bagaimana caranya kita menciptakan lingkungan positif dalam kelas kita. Kasih sayang kita berikan kepada anak bertujuan untuk apa? Memotivasi agar motivasi belajarnya semakin meningkat dan senang, nyaman ketika tinggal atau belajar di kelas. Nah, yang diinginkan apa?
Yang ketiga penguasaan. Kemudian dasar manusianya apa? Harga diri, keinginan untuk dianggap. Kita berikan kepada anak misalnya yang maju, ya luar biasa, kamu pintar. Bila kita mengatakan kamu pintar, itu anak sudah semangat. Senangnya tidak aku baru. Senang banget katakan, wah kamu pintar, nak hebat. Jadi kita berikan kata-kata positif dengan positif kepada anak untuk membangun motivasinya dalam belajar. Terus memimpin, kita berikan kesempatan kepada anak untuk ketika diskusi, untuk memimpin dalam diskusinya. Kemudian kegiatan apapun kita berikan, berprestasi diakui dan didengar. Ketika berpendapat seperti biasa, dari tangan sampaikan pendapat, yang lain juga harus perhatikan. Tujuannya apa? Ini mendapatkan pengakuan atas dirinya, bahwa aku bisa juga berikan pujian-pujian yang baik karena untuk motivasi. Kebebasan merdeka. Kebebasan ada satu ini mandiri, bebas dari arahan tuntutan ya dari kita. Anak bisa mengekspor dengan mandiri sendiri, berkembang dengan baik, kemudian memiliki pilihan. Ya, ketika kita memberikan pemilihan pembelajaran ini contohnya berdiferensiasi. Anak kita hari ini pembelajaran pengamatan tumbuhan, ya pengamatan tumbuhan atau bagian-bagian tumbuhan. Kita dari guru menyiapkan beberapa alternatif pembelajaran. Ada tumbuhan langsung, ada berupa gambar, ada berupa video kita siapkan. Nah nanti anak kita suruh milih. Silakan anak, kalian senang belajar mau mengamati atau belajar dari mana? Dari media ketiga ini, pilih. Nanti ketika anak milih duduk pilih di media pembelajaran yang menonton video, silakan bentuk kelompok senang. Ketika yang mau membuat tes interaktif permainan menggunakan gambar-gambar tebak-tebakan, silakan. Yang menggunakan pengamatan langsung dibuka-buka dan konkret barangnya langsung silakan. Jadi dengan pembedaan seperti itu memberikan kebutuhan dengan kebutuhan pembelajaran pada peserta didik. Dan begitu anak dengan merasa dengan kemampuannya, mereka bisa untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Mencoba yang baru kita berikan kesempatan untuk berkreatif, ya, mampu mengendalikan arah dirinya. Yes. Yang terakhir adalah kesenangan ini. Yes, luar biasa. Bermain, kita buat suasana kelas kita menjadi nyaman kepada dengan cara apa? Bermain, kita tertawa juga butuh lalu di kelas. Jangan terus makan terus dengan wadananya. Iya. Lalu sekarang terus anak-anak tiba-tiba, Pak, ngantuk Pak, bosan. Makanya dari di awal kalau bisa mengajak untuk bernyanyi, bermain, tepuk-tepuk dan sebagainya. Terus di semangati itu Bapak Ibu guru, motivasi kepada anak agar ibu semangat. Dan jangan lupa tertawa berbahagia, ya. Oke. Boleh tertawa, yang penting jangan bablasan, ya. Kemudian di sini ada motivasi perilaku manusia, Ibu. Ada tiga. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti. Motivasi perilaku dalam manusia inginnya menghindari ketidaknyamanan, inginnya rasa aman terus. Wah, baik, misalnya ketemu Pak Eko, memang menak belajar, anak sekolah ketemu Pak Eko dua Eko, sampai depan sekolah, hidup dia, ya, sebagainya. Itu menghindari, oh lewat beli, waduh aku telat, ini nggak usah berangkat masuk abu, karena Pak Eko nanti suruh dan sebagainya, dan motivasi dalam manusia, menghindari sepatunya diawali dengan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, pasti semangat. Contoh, Pak Novi. Pak Novi, silakan diserahkan untuk lomba pada maksi ini. Nanti jika Pak Novi dapat juara satu atau anak-anak juara satu, nanti anak bisa makan-makan di warung atau di ayam. Wah, anak senang nilai itu. Semangat, motivasinya muncul. Ayo kita belajar dengan tekun untuk mendapatkan hadiah ribetnya penghargaan. Kemudian motivasi internal. Kalau tadi eksternal, sekarang internal dari dalam diri manusia atau anak-anak tersebut untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Dia memiliki nilai yang dimiliki, potensi karakter yang dimiliki, dia yakini, dia munculkan dengan berperilaku yang baik di luar. Lanjut.
nih, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu ada yang berpendapat tentang terkait dengan ini? Yang panjenengan tahu terlebih dahulu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Ada yang berpendapat? Monggo. Ya, baik Pak Eko, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mencoba berpendapat tentang apa sih pengertian dari hukuman, dari konsekuensi serta restitusi. Menurut sepengetahuan saya, hukuman adalah suatu peraturan yang diberikan oleh guru secara satu arah. Jadi guru membuat sendiri, kemudian diberikan kepada peserta didiknya tanpa ada diskusi terlebih dahulu antara guru dan peserta didik. Kemudian untuk konsekuensi adalah suatu peraturan juga, tapi dia dihasilkan dari kesepakatan antara guru dan juga peserta didik. Dan untuk restitusi, mungkin restitusi ini adalah suatu proses di mana guru dan peserta didik saling bekerja sama untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada di kelas, yang nanti mungkin produk akhirnya adalah membuat suatu kesepakatan. Seperti itu mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan kita berikan tepuk salut kepada Bu ya. Tepuk salut. Protokol jempol kanan, protokol jempol kiri, protokol salut. Luar biasa, mantap. Oke Bapak Ibu, tepat yang dikatakan Bu. Ya, yang pertama hukuman bersifat satu arah. Jadi ketika anak terlambat, ya sudah, saya berikan punishment tanpa kita sepakati bersama. Kita berikan anak terlambat datang sekolah. Ketika yang menemui Pak Eko, silakan kamu lari, muter lapangan 5 kali. Anak ngomong, kita berikan fisik atau kadang dimarah-marahin di situ sampai anak itu kasihan atas psikologinya. Jangan sampai kena itu. Dan kemudian hukuman itu bisa berupa reaksi fisik tadi lari. Selain itu psikis, kena psikis dengan dikata-katakan, dicaci-caci, ya, caci maki. Bukan enggak ya? Enggak, alhamdulillah. Ya. Kemudian tidak terencana atau tiba-tiba, dia tadi spontan datang terlambat langsung kita beri hukuman secara satu arah dari saya sendiri. Kemudian guru tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, sedangkan konsekuensi ini terencana. Sebelumnya sudah ada kesepakatan bersama pada anak. Aturan sekolah, ya, atau aturan dalam kelas kita buat, kita sepakati bahwa dia terlambat datang ke sekolah nanti bisa jam istirahat tidak boleh istirahat, ikuti belajar tambahan dan sebagainya. Itu bisa, karena kan kesepakatan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman pasti, karena dia juga harus ada tanggung jawab sama-sama konsekuensi dan hukuman. Kemudian sikap guru selalu monitor murid. Ketika murid sepakat untuk, baik Bu, karena saya tahu kesalahan saya datang terlambat, saya melanggar kayak kelas, saya harus saat istirahat tidak boleh istirahat tapi melanjutkan pekerjaan. Ya, guru mengontrol dari sini. Oke, bagus, harus melaksanakan. Nah, yang paling bagus adalah perbedaan dari restitusi apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk meraih kesalahan. Kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang membangun kepada anak, kita gali lebih dahulu, anak kita buat merasa bersalah kepada anak lebih dahulu. Setelah anak merasakan salah, tahu kesalahannya apa, kemudian kaitkan dengan keyakinan kelas yang dimiliki. Terus apa tindakan yang akan dimunculkan dari dalam diri siswa? Solusinya apa? Jadi harapannya anak itu bisa membuat solusi pemecahan masalah terhadap yang kesalahan yang dilakukan. Apa sih aku harus bagaimana? Oh mungkin Pak saya sadar Pak, saya salah dengan terlambat. Jadi Pak nanti saya istirahat kedua, tapi jangan pertama ya Pak. Jadi saya istirahat kedua saya tidak istirahat Pak untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya. Oke, nggak apa-apa sama. Atau nanti dia saya janji lebih bangun lebih awal lagi agar terpengaruh Pak. Jadi dari rumah sudah dipikirkan lebih panjang. Dia karena menyadari dirinya salah dan dia mau untuk memperbaiki. Itu ya. Jadi ketiga itu ada perbedaan. Hukuman searah, konsekuensi, kesepakatan dua arah sama-sama disepakati. Restitusi adalah intinya adalah membangun permasalahan itu diselesaikan dengan solusinya secara mandiri pada. Begitu ya kalau itu ya. Berikutnya, ini posisi kontrol seorang guru. Nah, kira-kira dari
dari 5 ini Bapak Ibu masuk kategori yang pernah sering melakukan di kelas. Ini yang mana Bapak Ibu? Kalau lihat dari katanya penghubung, pembuat masa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini bukan pemantau, pemantau. Kira-kira kalau Bu Dita kira-kira masuk yang mana Dita? Seringnya. Karena Dita di kelas kerja ya, kita ingin tahu ini kelas kerja seperti apa. Gimana Bu? Saya memilih sebagai teman karena yang saya mengajar di kelas 1 otomatis kita jangan menakuti siswa karena dia peralihan dari TK ke SD. Ketika murid salah itu ya, kita kalau murid salah biasanya kita panggil secara individu, jangan ada temannya karena takutnya dia malu. Kita ajar bicara bagaimana kesalahannya apa. Kalau dia bisa mengungkapkan, otomatis kita bisa memberikan reward seperti itu. Sebagai teman, saya anggap sebagai teman. Luar biasa, terima kasih Bu Dita. Posisinya Bu Dita sebagai teman di sini, ya. Jadi ketika ada murid yang melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan, Bu Dita terus pendekatan, diajak komunikasi dan selalu dimaafkan. Yo, besti, karena enak, jangan takut. Ya. Bang hukum nggak Ibu? Bang hukum itu ciri khasnya, ya, memberikan sanksi yang tegas, terus kemudian secara fisik maupun secara perkataan verbal langsung dunia oleh kasih lagi depan anak-anak banyak penghukum. Anak suruh fisik di depan anaknya angkat satu kaki, yes, itu zaman kolonial ya mungkin ya. Ya, pegang telinganya, angkat kaki ke satu, ya sampai istirahat pertama, waduh salah. Penghukum kali ini, ya, itu harus kita berikan apalagi zaman sekarang banyak ya. Nah, baik Bapak Ibu, tadi itu posisi penghukum. Sekarang kita masuk posisi seorang guru pembuat merasa bersalah. Nah, itu biasanya guru itu memposisikan dirinya ketika ada murid yang melakukan kesalahan, ketika salah menggunakan sepatu, ya sepatunya harusnya aturannya warna hitam, tapi mereka memakai warna biru. Mbok yo tulung to nah. Iki kok nek Pak Eko ditegur karo bumi piye? Karena kamu tidak tertib. Kamu tidak kasihan sama Eko. Nah, itu dengan anak seperti itu anak merasa, oh ya Bu, aku minta maaf, besok janji tidak bilang lagi. Jadi ya silakan ikuti aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Itu sebagai posisi kontrol merasa bebas merasa bersalah. Nah, kalau teman kajian seperti itu kita, ketika anak melakukan kesalahan melanggar keyakinan atau kesepakatan dalam kelas, kemudian anak itu, nah, kamu coba kesalahannya apa? Ya, lulus kalau masuk atau dibayari, ya. Pokoknya ibu pesan tetap semangat belajar, aja dibayari, aja mas-masannya kelas, harus semangat. Padahal tidur di kelas, padahal kesepakatannya ketika tidur di kelas harus apa? Nah, tapi ya ibu ini maaf, besok jangan bilang lagi. Itu sebagai bestie teman, pada posisi ya. Posisi kontrol seorang guru teman. Kalau yang berikutnya pemantau ya harus tegas. Bagi Pak, bagi, ngerti kesalahanmu boleh? Apa Pak? Mesti ngeyel biasanya anak itu. Coba dilihat dari atas kepala sampai ujung kaki. Yang salah nama-nama ada peraturan apa? Oh iya Pak, sepatu itu berwarna biru Pak. Nah, kamu tahu salahnya? Hukumannya apa? Ada tahu? Tadi sebenarnya Bapak sudah tahu kan Pak? Tahu, ya silahkan taati peraturan dengan tertib. Ya Pak, saya akan hari lapangan 5 kali, silahkan hari. Jadi hanya memantau saja, dia mati terus. Ketika anak sudah terlambat, dia berjanji tahu kesepakatannya mengikuti pelajaran ketika istirahat, ya sudah kita pantau dari sini. Jadi tidak bertanggung jawab gitu. Yang paling penting adalah manajer. Manajer di sini nanti akan saya tampilkan, nanti ada, tampilan ya, pertanyaan nanti bukan. Seorang posisi manajer di sini itu adalah membangun intrinsik peserta didik, ya, menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau kesalahan yang dialami anak. Kemudian kita gali terlebih dahulu, anak sudah tahu kesalahan, setelah anak tahu kesalahan, kemudian kita berikan solusi apa yang harus dilakukan kepada anak. Jadi anak dengan sadar sendiri membangun solusinya dari dalam diri secara individu, secara mandiri terkait dengan kesalahan yang dilakukan. Itu proses manajemen. Jadi kita ya sudah, kita tidak marah, kita tidak
harus tegas-tegas kita santai yang tadi anak tahu kesalahannya dan dia bisa perbaiki. Itu yang paling penting. Yes, pertanyaan berikutnya ada yang mau berdebat nih. Mengapa kayak kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Pak Wasen kemarin ya, masih terasa yakin kelas itu apa Pak? Monggo Pak, kalau pendidikan mau berpendapat, mengapa kok keyakinan bukan peraturan? Silakan Pak Wasen. Saya memahami dengan kalimat yang di depan ini adalah bahwa keyakinan kelas itu adalah istilah baru yang muncul. Menurut saya, tapi tidak tahu teman-teman yang sudah lama atau beberapa kali mengikuti kegiatan-kegiatan itu sudah lama mendengar istilah keyakinan kelas. Nah, kalau sekarang saat ini saya itu merasa bahwa setelah ada kurikulum merdeka baru tahu ada istilah keyakinan kelas. Artinya keyakinan kelas itu adalah sebuah proses yang digali oleh para pakar-pakar pendidikan, dari yang tadinya itu mungkin aturan kelas, kemudian dilihat diamati positif negatifnya, kemudian naik lagi ada kesepakatan kelas mungkin, kemudian digali kembali positif negatifnya sehingga muncul istilah keyakinan kelas. Untuk yang saya pahami dari keyakinan kelas itu, dulu itu keyakinan, istilah keyakinan sendiri itu kan sesuatu yang muncul dari dalam hati, yang tidak membuat seseorang itu menjadi tidak goyah pendiriannya. Kemudian itu menjadi satu buah istilah yang diterapkan di dunia pendidikan, keyakinan kelas yang di bawahnya itu ada turunan-turunannya. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Dari kalimat kalau peraturan itu menakutkan ya bagi yang mungkin ya. Peraturan-aturan yang harus kita tertibkan, harus ditaati dan sebagainya. Tapi mungkin kalau keyakinan itu merupakan luas ya, fleksibel dalam artian kesepakatan yang dibangun bersama. Ya, kemudian atau peraturan-peraturan atau kesepakatan pendapat harapan-harapan anak-anak dalam kelas kita kumpulkan bersama, kita berikan pendapat kepada anak, harapannya apa, kemudian kesepakatan itu kita yakini bersama. Nah, yakin dengan apa harapannya? Dengan anak itu setelah memberikan argumen pendapat secara sadar, secara mandiri, mereka juga bertanggung jawab untuk meyakini peraturan yang sudah dibuat oleh ditetapkan. Sama seperti yang kami sampaikan Pak Hoda, mungkin tingkatannya lebih tinggi mungkin kata istilah-istilah yang ada di pakar pendidikan. Jadi biar anak itu meyakini sendiri setelah apa yang disampaikan, apa yang diutarakan, kemudian diyakini sedang bertanggung jawab. Dan begitu muncullah nanti iman yang berbudaya positif. Mungkin seperti itu Pak. Mungkin jika ada yang kurang nanti bisa kita tambahkan bersama. Ini Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas. Yes, yang pertama berupa pertanyaan universal yang dibuat universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Kalimat-kalimatnya, pernyataannya. Yang pertama kalimatnya umum, ya. Kemudian menggunakan pernyataan yang positif. Contohnya, ketika nanti ada yang anak menyebutkan tidak boleh lari-lari di dalam kelas, itu kalimatnya positif atau negatif? Negatif, karena tidak boleh. Lebih bagus untuk pernyataan yang positifnya apa? Tenang di dalam kelas. Nah itu. Jadi pernyataan positif itu harus kita bangun di awal dengan pernyataan yang positif agar anak lebih nyaman dalam membacanya, dalam juga dengan menerapkannya. Ya. Berikutnya singkat dan mudah singkat dari tadi. Yang kedua kayak apa seperti ini. Nah, kalau semakin panjang kalimat itu semakin susah didapatkan. Anak apa sidik dari kadang-kadang lupa, ya kan? Apalagi yang panjang, kita berikan singkat tapi yang mudah. Berikutnya sesuai dengan kondisi kelas, sesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Makanya kita sepakati bersama. Jika merasa beban keberatan, ya kita ubah. Jadi apa? Jadi semua harus merasakan kenyamanan, terus keadilan bersama, ya harus kita yakini bersama. Semua warga kelas dilibatkan saat membuatnya di kelas. Nah, Bapak Ibu di sini sudah tahu Bapak Ibu menerapkan proses-proses pembentukan keyakinan kelas di dalam kelasnya masing-masing. Sudah
Silakan Bapak Ibu. Ada yang sharing di sini berbagi pengalaman terkait dengan pembuatan kiat kelas di dalam kelasnya mungkin. Silakan siapa? Beribu silakan. Bu In akan berbagi pengalaman kepada kita semua Bapak Ibu terkait dengan beliau sudah menerapkan keyakinan dalam kelas. Dan sekarang ini buat produknya sangat seru sekali ya. Beri tepuk tangan untuk Bu In. Luar biasa. Yes, silakan Bu In. Terima kasih Bu In. Sambil dibawa Bu In. Pada saat MPLS itu memang saya mencoba untuk mengidentifikasikan diskriminasi Maseko tentang membuat keyakinan kelas. Saya ngajar kelas 3 dan semua warga semua kelas saya libatkan. Di kelas saya ada 27 siswa. Membuat ini mereka semua, mereka sendiri, mereka menentukan sendiri. Dan ketika ada satu anak yang tidak masuk, maka ditunda dulu. Kebetulan ketika kami musyawarah sama suaranya, misalkan bagaimana kalau ada anak yang terlambat mengumpulkan tugas. 13 anak mereka berpendapat membersihkan taman kelas. 13 anak bilang, Bu, membersihkan kamar mandi. Nah, karena jumlah berusia 27, satu anak tidak masuk. Maka saya sebagai fasilitator saya bilang, berarti untuk ini ditunda dulu sampai si Ahmad masuk. Setelah ada masuk, maka Ahmad kamu pilih yang mana? Ketika terlambat mengumpulkan tugas, ada dua pilihan, dua opsi, membersihkan taman kelas atau membersihkan kamar mandi. Kuncinya kan di satu anak itu. Akhirnya Ahmad bilang, Bu, membersihkan taman kelas. Akhirnya jadilah seperti ini. Jadi yang membuat mereka sendiri, saya hanya sebagai fasilitator. Satu apresiasi buat Bu In. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow. Hebat. Menakutkan loh. Oke, tadi luar biasa ya sharing pengalaman yang dilakukan Bu In untuk membentuk keyakinan kelas. Kalau saya ada contoh baru, saya di dalam kelas itu membangun sebuah kesepakatan yang saya namakan dengan kontrak telur. Kenapa saya katakan kontrak telur? Karena kita membuat kesepakatan keyakinan bersama, kita tuliskan harapan-harapan dalam satu tahun belajar dengan saya, tuliskan dalam lingkaran telurnya, kemudian kita bersama saling menjaga telur itu. Kenapa? Karena ketika nanti anak ada yang melanggar satu, berarti telur itu sudah mulai retak, dan nanti akhirnya juga pecah dan tidak bisa muncul generasi emas yang berkualitas. Itulah yang luar biasa. Terima kasih. Itu tadi Bapak Ibu bisa berkarya untuk membuat keyakinan kelas di dalamnya. Nah, berikutnya, mungkin nanti juga akan bisa kita sosialisasikan, kita praktekkan bagaimana toh urutan langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas ini penting banget. Nah, sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru, ya, atau orang tua, orang dewasa agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi maksud segitiga restitusi ini di dalamnya adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang sisi ini adalah menyayangkan keyakinan. Ketika anak melakukan kesalahan besar, anak marah-marah, kita stabilkan identitasnya dulu, kembalikan anak seperti semula. Kemudian kita validasi tindakan yang salah apa yang dilakukan. Lalu tanyakan keyakinan kelas apa dan solusi terbaiknya. Gitu kan? Nah, ya Ibu, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya. Ketika anak salah, berarti itu namanya belajar. Kita tidak boleh langsung kita betul itu anak salah dan sebagainya. Kita anggap itu sebagai pembelajaran kepada anak. Nah, contoh kalimat atau pernyataan yang kita berikan ketika nanti ada contoh nih waktu saya tampilkan. Jadi contohnya kalau pernyataan kalimatnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Jadi kamu tenang aja.
pertanyaan ini bisa kita atau pernyataan ini bisa kita berikan ketika kita menstabilkan identitas personality yang ketika emosi, ketika melakukan kesalahan kita beli dan tidak. Nah berikutnya adalah validasi tindakan. Nah berdasarkan prinsipnya setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini contoh pernyataan atau kalimatnya untuk pertanyaannya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih dulu dari ini. Saya bapak bangga, kamu bisa menahan emosi kamu. Nah, untung kamu masih mendobrak meja, kamu tidak memukul temanmu, kamu tidak mencoba temanmu, itu bagus. Nah, jadi kita tuh juga harus melandasi kesalahan anak tersebut. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi sebagai bentuk validasi tindakan yang salah. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri manusia agar muncul mandiri dan rasa bertanggung jawab. Jadi mana apa yang kita tanyakan? Nah, kamu melakukan kesalahan apa? Kamu tahu itu merupakan kesalahan. Terus keyakinan apa yang telah kamu langgar? Nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran informasi yang menurut kamu? Kita bisa tanyakan kepada kamu. Kamu ingin jadi orang seperti apa? Nah? Jadi muncul motivasi menjawab dari dunia sendiri, secara mandiri dan bertanggung jawab untuk melaksanakan. Nah, Bapak Ibu, di sini pengunjung sampai nanti segitiga restitusi. Di sini saya ada contoh Bapak Ibu, contoh cuplikan bagaimana penerapan segitiga restitusi. Ya, nanti bisa dipraktekkan kurang lebih untuk membuat ya simulasi bagaimana cara membuat keyakinan kelas urut-urutannya bagaimana. Karena agar Bapak Ibu tidak langsung doktrin kepada anak, menawarkan kepada anak soalnya apa harus kita bangun. Begitu saya tampilkan terlebih dahulu ada contoh Bapak Ibu di sini. Ya ini Bapak Ibu kelompok ya. Dari awal anak marah kita stabilkan identitas terlebih dahulu berangkat kita tanyakan, kemudian di tengah saya berikan validasi kesalahannya, validasi terlebih dahulu dan di akhir menanyakan keyakinan
dan apa solusi apa yang tidak lanjut yang akan dilakukan itu. Nilai apa yang dilanggar atau nilai apa yang dilanggar, bentuk nilai apa. Nah itu harus kita tanyakan kepada anak-anak secara mandiri, sadar atas kesalahannya dan bisa memperbaiki dengan penuh tanggung jawab. Nah Bapak Ibu, itu demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Dan ini ada satu nanti teman kita Pak Novi nanti akan sebagai simulasi menjadi guru, yaitu praktik di sini untuk membuat keyakinan kelas. Moga Bapak Ibu untuk bisa mengikuti. Nanti kita akan pandu bersama. Lalu nanti kita bisa mengetahui bagaimana cara menyusun keyakinan kelas yang baik dan benar itu seperti apa. Jadi ya, terima kasih. Yuk silakan Pak Novi. Ya, terima kasih waktunya Pak Eko, Bapak Ibu, terima kasih. Di sini saya akan mensimulasikan, ya betul ya, yaitu bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Jadi nanti kita membuat dulu harapan-harapan selama 1 tahun ke depan. Baik anak-anak, kita bermain sebentar. Ya, Bapak mulai ya. Oke. Buka tutup sambil tertawa, haha. Buka tutup sambil menangis, digulung-gulung sambil bergoyang, tetap digulung-gulung menjadi patung. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Baik anak-anak, pada pagi hari ini Bapak akan mengajak kalian untuk kita membuat yang namanya harapan-harapan selama 1 tahun ke depan. Apa saja harapan-harapan kalian? Nanti kalian bisa tuliskan, bisa kalian sampaikan di kertas yang sudah Pak Novi berikan pada kalian. Paham anak-anak? Ya, coba silakan dituliskan anak-anak. Nak Jamil, ada kita. Ya, silakan Nak Jamil dituliskan apa harapan Nak Jamil selama pembelajaran 1 tahun ke depan. Ya, dituliskan ya. Baik. Nak kita, ya. Bagus sekali. Ya, Nak Nur, Nak Aziz, Nak Fauzan, ya sedang menulis harapan selama 1 tahun ke depan. Nak Widi, ya. Sudah Pak. Oh sudah. Ampun Pak. Sudah, ya baik. Sudah ya, semuanya sudah. Ada yang belum? Sudah, baik. Oh belum buat. Oh ya, sudah semuanya. Sudah, baik. Baik anak-anak, sudah dibuat. Oke, baik. Sekarang kita tempel. Ya, baik. Sekarang silahkan urut dari Nak Jamil dulu. Silahkan bisa maju ke depan untuk menempelkan harapan selama 1 tahun ke depan. Silakan maju Nak Jamil. Ayo maju, maju. Jangan malu, malu. Ayo maju, maju. Jangan malu, malu. Ya, Nak Jamil. Ya, terima kasih Nak Jamil. Ya, selanjutnya Atika. Oh belum, ya nanti gantian. Oh ya. Ya. Baik, ya. Iya, terima kasih. Sudah semuanya? Iya, sudah semuanya. Baik. Oh, ya. Ya, Nak Aziz ya. Nak Aziznya? Oh, baru ke kamar kecil ya? Oh, ke kamar kecil. Kamar mandi. Ya, terima kasih Nak Nur yang sudah membantu. Ya. Baik, untuk selanjutnya kita lihat ya harapan selama 1 tahun yang sudah anak-anak buat. Ini yang pertama tadi dari Mas Jamil. Ya, masuk sekolah tidak terlambat. Masuk sekolah tidak terlambat ya. Oke,
Nanti selanjutnya yang di bawahnya tadi ada Nuriana ya ini ya. Nak Dita ya. Nah, Nak Dita ini tadi menuliskan saya ingin lebih sering pembelajaran dilakukan di luar kelas. Ya baik, ini harapannya. Nah, dari ini semuanya anak-anak tentunya tadi anak-anak sudah menuliskannya dengan tepat. Ya, kalimatnya sudah positif. Jadi sudah membangun membangun bahwasanya anak-anak itu ingin melakukan itu dengan positif tanpa ada sesuatu hal yang perlu dipaksa atau kita melakukannya dengan senang. Tetapi anak-anak yang perlu Pak Guru jelaskan pada kalian, ada yang kalimatnya atau yang sifatnya itu masih negatif. Negatif itu maksudnya apa? Kesannya itu seperti tidak boleh, dilarang, kita tidak boleh lakukan apa, kita dilarang apa. Nah, Pak Guru contohkan ya. Ini contohnya tidak boleh rame di kelas. Tadi siapa yang menuliskan? Oh ya, Nak Eko. Tadi yang menuliskan tidak boleh ramai di kelas. Nah, Nak Eko dan semuanya ini kalimatnya masih negatif. Alangkah lebih baiknya bisa menjadi kalimat yang positif. Ada yang tahu bagaimana bisa menjadi positif? Tidak boleh ramai di kelas, dia menjadi positif. Ada yang tahu? Nah, tenang di dalam kelas boleh. Nah, tenang di dalam kelas. Begitu ya, Nak Eko ya. Ya, tenang di dalam kelas. Jadi kalau tenang di dalam kelas, maka kita akan bisa melaksanakan dengan senang hati. Oh, sudah diperbaiki ya. Baik, terima kasih Nak Eko, sudah diperbaiki ya. Tenang di dalam kelas. Nah, anak-anak di sini semuanya Pak Guru menjumpai lagi tidak ada PR yang sulit. Berarti kalau kalimat positifnya bagaimana? PR-nya mudah. PR-nya mudah, bisa dikerjakan seperti itu. Ya, bisa ya. Jadi nanti untuk PR-nya mudah dan bisa dikerjakan ya, bisa, boleh, nanti bisa menjadi harapan dalam 1 tahun ke depan. Baik, ini sudah Bapak cek semuanya, sudah semuanya menjadi positif. Oke, baik, selanjutnya Bapak akan mengajak anak-anak. Nah, dari apa yang telah kalian tadi tuliskan, kira-kira nilai-nilai kebajikan apa aja yang ada di dalam harapan yang anak-anak tuliskan tadi. Nah, tadi Bapak sudah menyampaikan nilai-nilai kebajikan belum pada anak-anak? Belum ya. Nah, jadi nilai kebajikan itu tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Ada berapa? Ada 6 dan ada yang lainnya. Contohnya, nah, coba kita cek anak-anak. Contohnya profil pelajar Pancasila yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua, berkebinekaan global. Oh, bagus sekali, baru sudah tahu ini. Nah, coba yang ketiga apa? Ada yang tahu? Gotong royong. Terus mandiri, kreatif dan benar bisnis. Dan tentunya banyak juga nilai-nilai kebajikan yang ada di pembelajaran yang akan kita lakukan, seperti toleransi, disiplin, kreatif, dan lainnya. Baik, Bapak akan berikan contoh pada anak-anak. Kira-kira nilai kebajikannya apa ya? Masuk sekolah tidak terlambat. Berarti disiplin masuk sekolah ya. Disiplin masuk waktu. Nah, berarti nilai kebajikannya apa? Disiplin, benar sekali Nak Eko. Berarti nilai kebajikannya adalah disiplin.
disiplin, betul sekali. Terus selanjutnya, aku ingin tidak ada yang mengejek orang tua, berarti menghormati dengan sesama, dengan saling menghargai. Berarti nilai kebajikannya apa? Saling menghargai dan menghormati. Benar sekali Nak Eko. Ya, baik. Contoh lagi adalah, nah ini tenang di dalam kelas. Nilai kebajikannya ada kan yang tahu? Ada yang tahu? Disiplin, betul sekali. Disiplin. Baik, itu tadi beberapa nilai-nilai kebajikan yang ada dalam harapan-harapan dari anak-anak. Baik, dari harapan ini sehingga kita sudah memastikan bahwasannya harapan anak-anak tadi menjadi positif, ya, positif semua. Dan tadi Bapak sudah mengajarkan nilai-nilai kebajikan apa saja. Nah, selanjutnya yaitu dari ini semuanya anak-anak menjadi apa? Yaitu keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Tidak tahu ya. Keyakinan kelas adalah sesuatu hal yang diyakini di dalam hati sehingga dari nilai-nilai yang ada dalam nilai-nilai kebajikan tadi, ya, diimplementasikan dengan hati sanubari sesuai dengan kesadaran diri sendiri. Nah, itulah yang namanya keyakinan kelas. Jadi dari ini semuanya anak-anak, Bapak Ibu guru bisa sepakat dan bisa melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Itu menjadi keyakinan kelas ya anak-anak. Kira-kira semuanya sepakat? Sanggup melaksanakan? Sanggup. Tidak ada paksaan? Tidak. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih anak-anak. Pada hari ini kita sudah membuat keyakinan kelas. Semoga kita nanti akan belajar dengan penuh semangat. Baik, terima kasih dari Pak Novi cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Pak Novi. Yes. Ibu, demikian kegiatan desiminasi pada budaya positif yang akan kita terapkan di SD 1, terutama di kelas kita. Apabila saya ada kekurangan dalam penyampaian maupun berkata saya berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sebelumnya kita beri tepuk kepada Pak Novi. Tepuk salut. Salut. Terima kasih Ibu. Sampai pertemuan berikutnya atau kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Mira sebagai ketua. Baik, terima kasih Bapak Eko atas materi yang telah diberikan tentang budaya positif untuk membentuk keyakinan kelas di kelas masing-masing. Baik, demikian acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk mengakhiri acara pada siang hari ini, mari kita ucapkan doa bersama. Terima kasih, selamat siang semuanya. Siang. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini luar biasa hebat. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Anak-anak, sebelum mulai, Pak Eko mau lihat konsentrasi kalian terlebih dahulu. Konsentrasi. Aku harus konsentrasi. Oke, biar lebih semangat, kita nyanyikan bersama Halo Kawan.
Siap ya? Semuanya siap? 3, 2, 1. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kejutkan mata ting-ting, sekali lagi ting-ting. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kejutkan mata ting-ting, sekali lagi ting-ting. Tepuk tangan kita. Baik anak-anak, yes. Pada hari ini Pak Eko akan mengajak anak-anak untuk membuat suatu budaya positif. Nah, Pak, seperti yang ada di tampilan depan, itu Pak Eko akan mengajak kalian untuk budaya positif. Seperti apa sih Pak budaya positif? Nah, anak-anak pada mau tanya, keseharian anak-anak di sekolah, di rumah maupun di masyarakat, kira-kira contoh budaya positif yang ada di sekolah anak-anak seperti apa sih? Tangan dong, tangan. Siapa? Sopan santun. Kata dia sopan santun. Betul sama? Betul ya. Dilakukan di mana aja, Din? Di sekolahan, di rumah, dan di masyarakat. Terus yang lain, ya kan? Saling membantu teman. Ada lagi? Gotong royong. Oke. Lagi yang lain? Ansa? Membuang sampah di tempatnya. Ada lagi? Siapa? Akan? Melaksanakan tiket kelas. Yes. Budaya positif adalah sebuah perilaku ya, perilaku anak-anak yang dilakukan untuk apa? Untuk membiasakan diri hidup baik dengan sesama manusia. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik itu sudah tertanam dan bisa terlaksana tanpa kita sadari anak. Jadi anak sudah terbiasa berbuat baik sehingga menciptakan lingkungan yang nyaman, tenang, dan menyenangkan. Ya, jadi harapan anak-anak harus kamu tetap untuk membiasakan hidup di sekolah, di masyarakat, di rumah dengan budaya yang positif, kebiasaan yang positif. Nah, anak-anak di kelas yang sangat keren ini, di kelas apa ini? Kelas 5 di awal tahun ajaran baru. Yes. Pak Eko ingin mengajak anak-anak untuk memikirkan. Coba anak-anak pejamkan mata sejenak. Pejamkan mata semua, sudah? Coba pejamkan. Bayangkan anak-anak, kira-kira dalam 1 tahun bersama Pak Eko ini, ya, harapan-harapan dan keinginanmu dalam pembelajaran 1 tahun ke depan, inginnya yang seperti apa? Ya, bayangkan. Pasti ada yang membayangkan, wah, belajar dengan Pak Eko menyenangkan. Ya, kemudian ada yang, aduh, Pak Eko ternyata galak ya. Terus aku takuti sama Pak Eko nih, dan sebagainya. Kira-kira bayangannya ke depan seperti apa? Oh, ada yang ingin dalam kegiatan pembelajaran Pak Eko dibuat menyenangkan, Pak. Dengan cara apa? Ayo kita bentuk game-gamenya, game permainan dan sebagainya. Nah, sudah pecahkan? Sudah kalian pikirkan? Sudah kalian bayangkan? Untuk harapan dan keinginan kamu yang ingin kamu capai dalam 1 tahun ini pembelajaran dengan Pak Eko yang seperti apa? Sudah? Sudah? Sekarang buka mata kalian. Nah, Pak Eko punya ada kertas post-it ini berwarna-warni. Nah, berwarna-warni ini nanti akan Pak Eko bagikan setiap kelompok. Nanti setiap anak memegang satu, ambil satu. Oke? Setelah itu tuliskan apa harapan yang kamu inginkan belajar dengan Pak Eko dan teman-teman satu kelas dalam 1 tahun. Biar pembelajarannya terasa nyaman, menyenangkan, dan tentunya tertib. Nah, ini paham sampai sini? Paham? Sudah paham? Kelompok yang ini apa ya warnanya ya? Krem ya? Oke, atau saja. Silahkan dibagi. Setiap anak ambil satu. Kamu kuning? Pink? Hijau? Setiap anak ambil satu, silahkan dibagi. Kemudian tuangkan harapan-harapan kalian, keinginan kalian agar
bisa kita sepakati bersama. Iya. Sudah? Ya, ambil karena itu ada rimnya. Ya, nanti kita tempelkan di papan tulis. Ya, silakan anak-anak tuangkan tulisan kalian, apa harapan-harapan diri kalian. Karena Pak Eko akan mengajak kalian untuk setelah ini menyepakati bersama sebuah kontrak telur. Sudah kan? Sudah? Yang sudah kelompoknya di tangan. Yang mana? Oke, berarti kelompok pink dulu. Kelompok pink berbaris yang rapi. Silahkan tempelkan satu persatu dulu gantian. Yuk, silahkan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dong. Nah, Pak Eko penasaran ya anak-anak. Harapan dan keinginan kamu pembelajaran dalam 1 tahun dengan Pak Eko itu seperti apa? Dari Pak Eko ingin tahu dong, siapa yang mau menceritakan, mau membaca di sana? Keinginan apa yang sudah dituliskan dalam satu kelompoknya? Siapa? Boleh angkat tangan? Indri? Oke. Tepuk tangan Indri. Yes. Ya kan Indri? Kita lihat apa yang akan disampaikan dari kelompok Indri dalam 1 tahun belajar dengan Pak Eko. Seperti apa Pak Eko penasaran nih? Kita dengarkan ya Nana ya. Oke, silakan Indri. Hai teman-teman, saya dari kelompok pink akan menyampaikan keinginan harapan 1 tahun ke depan belajar dengan Pak Eko. Ini ada teman saya yang mengatakan saya ingin kelas tidak ada yang berantem atau berbicara kotor. Ada juga yang mengatakan saya ingin kelas ini bersih dan kelas ini tidak berkata kasar dan kotor. Ada juga yang mengatakan saya ingin di kelas ini banyak jam kosongnya dan saya ingin di kelas ini bersih dan nyaman. Saya sendiri mengatakan saya ingin di kelas ini tidak ada yang berkata kotor dan kasar. Ada teman saya yang mengatakan saya ingin tidak boleh mengajak teman dan saya ingin membawa HP tapi cuma saat tidak ada pelajaran. Ada teman saya yang mengatakan saya ingin di kelas ini tidak ada yang buang sampah di meja atau kolong meja. Oke, tepuk tangan Indri. Kalian sudah menyikapi harapan-harapan dengan pemikiran yang positif. Ya, ya, sudah positif. Nah, dari yang disampaikan dari kelompok pink tadi, kelompoknya Indri. Nah, mari nanti kita kelompokkan bersama dulu. Karena banyak pendapat atau banyak keinginan-keinginan dari teman-teman yang biasanya tanpa disadari antara si A dan si B itu pikirannya sama. Sama-sama tidak ingin berbicara kasar, betul? Ada nggak tadi ada yang 2 di kelompoknya Indri, ada 2 yang sama. Jadi nanti kita kelompok-kelompok jadi 1, biar jadi 1 yang sama. Kemudian nanti kita pilih yang terbaik salah satunya. Karena kalimatnya sama, kita ambil kalimat yang baik. Itu anak-anak? Oke, kita cek. Di sini saya ingin tidak ada yang buang sampah di meja atau kolong meja. Terus beda ya dengan teman-teman tadi ya. Cek. Saya ingin di kelas tidak ada yang berantem atau berbicara kotor. Nah, ini setelah Pak Eko kelompokkan, ini hasil harapan-harapan kalian. Ternyata hampir sama harapan-harapan kalian. Nah, nanti kita lihat harapan-harapan sudah menunjukkan kalimat, menggunakan kalimat positif atau masih negatif. Nah, jika masih negatif, kita akan perbaiki bersama. Dan jika sudah positif, kita akan letakkan di kontrak telur nantinya. Oke? Semangat ya? Oke, tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman yang sudah memberikan harapan dan keyakinan. Nah, kita sudah mendapatkan Pak Eko sudah kelompokkan harapan kalian yang sudah kalian tuliskan dan sudah Pak Eko kelompokkan. Sekarang mari kita bersama cek. Sudah menunjukkan kalimat positif belum yang sudah kamu tuliskan tadi ini? Kita cek ya.
Yang pertama, saya ingin tidak boleh mengejek teman. Tidak boleh mengejek teman. Kalimat tidak boleh mengejek teman itu merupakan kalimat positif atau negatif? Tidak, jangan. Itu maksudnya apa? Negatif anak-anak. Nah, berarti untuk merubah dari kalimat negatif menjadi positif, kalau tadi tulisannya tidak boleh mengejek teman, berarti lebih baik apa? Kalimatnya saling menghargai dan menghormati teman. Betul ya? Berarti kan tidak boleh mengejek. Ya, menghormati dan menyayangi apa saja, tidak boleh mengejek. Terus tidak boleh apa lagi? Menjadi temannya. Nah, kita harus saling menghargai dan menghormati. Ketika teman lagi belajar tidak boleh diganggu. Menghargai, tangannya senggol, tidak boleh. Ya, paham? Berarti kita tuliskan apa? Yang pertama, saling menghargai, menghormati dan menghargai teman. Teman-teman, aku akan menceritakan tentang kalimat yang ditulis teman saya. Saya ini di kelas ini tidak ada yang membuang sampah di meja kolong meja. Itu kalimatnya masih negatif, tidak positif. Saya akan menuliskan kalimat yang positif. Kalimatnya adalah seharusnya membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, sekarang kita akan cermati dari kalimat anak-anak tadi, harapan anak-anak yang sudah dituangkan dan sudah kita perbaiki dari kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif, sehingga enak kita dengarkan dan bisa kita ingat sampai kapanpun. Nah, yang pertama di sini saling menghormati dan menghargai teman, termasuk dalam nilai kebajikan apa anak-anak? Saling menghormati, cakep, pinter. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Disiplin, bagus. Yang ketiga, selalu menjaga kebersihan. Sama ya, juga disiplin ya. Berikutnya, selalu menjaga kebersihan. Disiplin juga. Oke, berikutnya belajar sambil bermain. Apa? Tertib. Oke, tertib. Kemudian datang ke sekolah tepat waktu. Oke, tertib. Oke, setuju. Dan mengerjakan tugas dengan tanggung jawab. Tanggung jawab, tertib boleh, tanggung jawab boleh, termasuk yang bagian. Sama-sama. Kemudian meminta izin. Jika ingin ke toilet. Sopan santun, pinter. Yang terakhir, menggunakan HP di luar jam pembelajaran. Jadi tertib. Sudah tahu nilai kebajikan apa yang akan kamu tanamkan dalam harapan-harapan kamu dalam 2 tahun ke depan ini? Sudah paham? Sudah tahu? Nah, anak-anak, jika anak-anak sudah tahu dari harapan-harapan anak-anak dalam 1 tahun ini, kita rubah menjadi kesepakatan bersama dan nanti akan kita yakini bersama melalui apa? Nah, ini anak, Pak Eko punya keyakinan kelas kontrak telur. Nah, tadi yang sudah kalian tuliskan, sudah kita cari, kita benahi kalimat-kalimat dari negatif jadi positif. Kemudian kita sudah mengetahui nilai kebajikan apa saja yang dalamnya. Kemudian kita akan menuliskan di dalam kontrak telur ini. Paham? Jadi 10-10 tadi nilai kebajikan atau sekaligus harapan-harapan kalian kita sepakati bersama dan nanti kita akan yakini bersama untuk mempertahankan
kontrak telur ini agar tidak pecah. Bagaimana caranya? Kita harus meyakini untuk menjaga dan mempertahankan dengan apa? Dengan apa? Menaati keyakinan kelas yang telah dibuat. Paham anak-anak? Oke, silahkan Pak Eko minta satu dong yang mau menuliskan di depan ini tentang apa saja keyakinan yang sudah kita dapatkan. Silahkan. Siapa yang ingin menuliskan tadi yang disepakati kita dalam kontrak telur? Saya, Kak. Oke, silahkan Kansa maju ke depan. Silahkan diambil spidolnya. Ya silahkan Kansa tuliskan. Ya, tuliskan di dalam kontrak telurnya. Nanti setelah ini kita sepakati bersama, kita tangan bersama untuk melatih memberikan tanggung jawab kita. Ya, bisa. Warna-warni kan. Luar biasa, tepuk tangan untuk Kansa. Yes, terima kasih Kansa sudah membantu Pak Eko untuk menuliskan keyakinan ya atau harapan-harapan dalam 1 tahun ke depan sudah kita perbaiki dan menuliskan di dalam telurnya. Nah anak-anak, agar kita bisa mempertahankan telur, ya tentunya kita harus menaati keyakinan-keyakinan apa saja yang telah kita sepakati bersama. Nilai-nilai kebajikan di dalamnya sudah luar biasa anak yang perlu kita tanamkan. Maka dari itu, untuk membentuk komitmen kita agar bisa mempertahankan kontrak telurnya, marilah kita menandatangani yang ada di dalam keyakinan kelas kontrak telur. Sepakat ya anak? Oke, Pak Eko mulai dari Pak Eko dulu ya. Yang menandatangani ya, Pak Eko menyepakati, meyakini bahwa kontrak telur ini akan kita jaga bersama. Anak siap ya, Pak Eko akan mengawali dulu untuk memberikan komitmen atas keyakinan kelas kontrak telur yang telah kita sepakati bersama. Pak Eko tanda tangan terlebih dahulu. Oke, lanjutnya siapa silakan maju untuk menandatangani. Ya bebas, tuliskan di mana di luarnya kontrak telur untuk mempertahankan. Bareng, silakan bagian satu persatu. Yuk langsung ke sana bisa. Yes. Di atas sini bisa no? Atas ini, di sini juga boleh. Ya. Yes, mantap. Semuanya sepakat ya untuk keyakinan kelas kita. Di sebelah kiri telurnya juga boleh kok nak. Yes. Bebas tempatnya. Yang besar tangannya biar terlihat. Di atasnya dulu boleh atas kiri kalau kamu sampai. Yang tinggi-tinggi di atas. Keren. Dan tepuk tangan untuk kalian semua anak-anak. Baik, saya akan mengucapkan terima kasih sekali kepada anak-anak yang telah berkomitmen kita bersama dalam satu kegiatan ini. Dari pagi ini hingga siang ini kita sudah sama-sama mendapatkan keyakinan kelas kontrak telur. Ya, harapan Pak Eko anak-anak dalam 1 tahun ini bisa menaati keyakinan-keyakinan yang telah kita sepakati, sehingga harapan-harapan yang anak-anak inginkan dalam 1 tahun ke depan dapat
jadi, sehingga pembelajaran terasa menjadi nyaman, tertib, dan menyenangkan. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di kegiatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Novi Sri Pujianto, SPD. Saya adalah rekan dari calon guru penggerak Bapak Eko Prastyo Nur Utomo. Setelah saya mengikuti diseminasi disiplin positif yang dilaksanakan oleh Bapak Eko, maka saya mendapatkan banyak sekali ilmu baru. Ilmu tentang bagaimana kita mendisiplinkan siswa melalui kegiatan-kegiatan yang sangat menarik. Dalam kegiatan disiplin positif, kita sebagai guru ternyata tidak hanya sebagai guru yang bersifat pemarah atau sebagai teman, ternyata kita juga bisa menjadi seorang manajer. Sehingga kita dalam kontrol kita sebagai seorang guru, kita bisa menerapkan semuanya. Dan yang kedua, ada ilmu yang penting sebagai saya sebagai seorang guru mendapatkan ilmu dari pemaparan materi yang telah dilakukan oleh Bapak Eko, yaitu adalah bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Bapak Eko telah menjelaskan, merinci dengan sangat baik bagaimana langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas bersama anak-anak peserta didik di dalam kelas. Terima kasih Pak Eko karena telah memberikan inspirasi ilmunya kepada kami sebagai rekan sejawat di sekolahan. Maju terus Pak Eko, semoga selalu menginspirasi bagi guru-guru seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Alexandra Pratama dari SD Negeri Bantikan Lor 01. Setelah saya membuat keyakinan kelas bersama Pak Eko dan teman-teman, saya tahu bahwa keyakinan kelas harus dijaga dengan tertib. Keyakinan kelas itu berupa kontrak telur. Saya dan teman-teman harus menjaga kontrak telur selama 1 tahun ke depan agar tidak pecah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.